Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pagi hari ini bersama rintik hujan, rahmat Allah begitu besar terasa sampai kepada kita. Nikmat kita adalah ketika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini untuk bisa sholat berjamaah di masjid dan tidak keluar dari masjid kecuali setelah syuruk dan mengisi antara subuh dan syuruk dengan halaqah Al-Quran, tafsir Al-Quran. Itu kenikmatan besar. Sekiranya bukan untuk diisi dengan Al-Quran, hidup ini buat apa lagi gitu. Tidak ada kegiatan selama hidup ini di dunia ini yang lebih berharga ketika diisi dengan terhubungnya kita dengan ayat-ayat Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin yang pagi hari ini sampai ke ayat 74. Ayat 74 Kufi namanya. Ayat 74 Kufi. Karena selain Kufi, ayat 74 ini adalah 73. Sebelum kita masuk pada tafsirnya, mari kita bersama-sama tilawahkan ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita. Rahmat yang besar, rahmat Al-Quran. Surah Yasin ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Sadaqallahul azim. Wattakhadhu, dan mereka
telah menjadikan min dunillahi, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan, la'allahum mereka berharap yunsarun, ditolong oleh Tuhan-Tuhan tersebut. Surah Yasin ayat 74. Pekan sebelumnya kita telah sedikit memberikan atau menambah wawasan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu terkait Al-Quran. Bahwa ada 5 kota tempat di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Al-Quran. Ada 5 kota. Dari 5 kota tersebut, Al-Quran tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pertama, kota Madinah. Kedua, kota Makkah. Ketiga, kota Syam. Syam itu sekarang sudah terbagi menjadi beberapa negara. Pertama, Suriah. Kedua, Palestina. Ketiga, Israel walaupun jajahan. Keempat, Libanon. Kelima, Yordan. Keenam, sebagian dari wilayah Turki. Pada zaman para sahabat, Syam satu negeri. Sekarang menjadi negara-negara kecil yang terpisah-pisah. Pertama tadi Madinah, Makkah, Syam. Keempat, Kufah. Kelima, Basrah. Kota Kufah dan kota Basrah ini adanya di negara Irak. Adanya di negara Irak. Kalau kota Madinah dan Makkah kita tahu, negaranya sekarang adalah Kerajaan Saudi Arabia. Di 5 kota ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Al-Quran
dan menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika pada zaman Utsman bin Affan Al-Quran ditulis dengan ejaan yang disesuaikan dengan ejaan yang digunakan pada masa turun Al-Quran. Saya ulangi, pada zaman Utsman bin Affan Al-Quran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan yang digunakan pada zaman diturunkannya. Tujuannya untuk mempersatukan umat Islam. Karena pada zaman Utsman bin Affan banyak sekali bacaan-bacaan di 5 kota tersebut yang berbeda-beda. Karena Al-Quran yang ditulis di kota tersebut pun beda-beda. Di Madinah beda, di Makkah beda, di Syam beda, di Kufah beda, di Irak, di Basrah beda. Sehingga ada dugaan perbedaan mushaf tersebut akan menyebabkan umat berselisih, berbeda pendapat, seperti berselisihnya dan pecahnya orang-orang Yahudi pada masa lalu. Ini karena Al-Quran pada saat itu ditulis secara bebas. Al-Quran ditulis secara bebas oleh guru-guru Al-Quran sesuai dengan bacaan Al-Quran yang diterimanya dari Rasulullah SAW. Misalnya Ibnu Mas'ud dapat ilmu dari Rasulullah tentang bacaan Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud menulis Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diterima oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Sehingga Al-Quran itu tulisannya, ejaannya berbeda-beda. Maka pada zaman Utsman bin Affan, semua Al-Quran yang ada diralat semuanya, kemudian ejaannya disamakan. Ejaannya disamakan. Pakai ejaan mana? Pakai ejaan yang dahulu pada zaman Nabi digunakan untuk menulis Al-Quran. As-salah, as-salah. Setelah huruf lam, as-salah itu bukan pakai alif tapi pakai waw. Wa yuqimunas salah, wa yuqimunas salah. As-salah itu pakai alif atau pakai waw? Enggak? Ya, pakai waw. As-salah itu kan ketika dibaca, lamnya dibaca fathah, as-salah itu kan alif, tetapi ketika ditulis waw. Nah, waw ini adalah ejaan zaman Nabi. Dan di dalam Al-Quran kata as-salah tidak ada yang ditulis pakai alif, semuanya pakai waw. Karena mengikuti standar ejaan yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Utsman bin Affan setelah selesai menulis ulang Al-Quran dengan ejaan yang bersih seperti yang diturunkan dahulu, yang digunakan pada zaman Rasulullah dahulu, semua mushaf yang lain, tulisan Al-Quran yang lain dimusnahkan.
hanya ada satu macam ejaan saja, yaitu ejaan yang ditetapkan oleh para sahabat. Saat itu Utsman bin Affan gak sendirian, ada 12.000 sahabat yang ikut. 12.000 orang sahabat. Dibuatlah mushaf itu menjadi 5 salinan. Salinan pertama disimpan di Madinah, salinan kedua disimpan di Makkah, salinan ketiga disimpan di Syam, salinan ketiga disimpan di Kufah, yang kelima salinan di Basrah. Kan ada 5 kota tadi. Setiap mushaf yang dikirim ke kota-kota tersebut sudah lengkap dengan guru Qur'annya, sahabat yang ahli Qur'annya, yang meriwayatkan bacaan dari Rasulullah, yang mengerti tulisan Al-Quran dan yang mengerti ujung-ujung ayat Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu ayatnya itu ujungnya ya, ujungnya, bukan pangkalnya. Kalau menghafal Pancasila kan satu dulu, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Al-Quran nggak begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, satu gitu, satunya belakang, ujungnya. Jadi cara menghitung ayat itu ujungnya, bukan pangkalnya. Diharamkan menulis Al-Quran dengan menyebutkan nomor ayatnya di depan, diharamkan, nggak bisa. Al-Fatihah ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu mah boleh ya, soalnya terjemahan bukan Al-Quran aslinya. Kalau Al-Quran aslinya nggak bisa, ayat dulu nomornya, baru ayatnya. Harus di ujung, namanya Ra'sul Ay. Ra'sul Ay itu ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim, baru tuh di ujungnya ada ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di ujungnya ada ayat, ujung ayat, tidak di awal. Berbeda dengan membaca Pancasila. Kalau Pancasila nggak bisa tuh dibalik. Ketuhanan yang Maha Esa, satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dua. Nggak bisa begitu, angka dulu biasanya. Angka dulu, baru butirnya, butir-butirnya. Kalau Al-Quran nomor ayatnya di ujung, namanya Ra'sul Ay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menomorkan ayat pun menomorkan ayat berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena malaikat Jibril pun menyampaikan ayat kepada Rasulullah berbeda-beda. Untuk apa? Pertama, untuk memudahkan. Yang kedua, untuk menunjukkan kemukjizatannya. Untuk menunjukkan kemukjizatannya. Biasanya terjadi perdebatan di antara para ulama fikih, apakah Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Lalu para ulama ahli fikih itu menyandarkan kesimpulan fikihnya kepada hadis-hadis, kepada hadis-hadis yang disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad. Ada tahu hadis ahad itu apa? Hadis ahad itu hadis perorangan. Hadis perorangan. Misalkan begini, Rasulullah bersabda, tetapi yang mendengarnya hanya satu orang sahabat. Yang mendengarnya hanya satu orang sahabat. Siapa? Misalkan Abu Hurairah. Kan sahabat Rasulullah banyak. Kenapa yang mendengar hanya satu orang? Atau Aisyah saja, misalkan Siti Aisyah yang mendengar. Kan istri Rasul banyak. Kenapa Aisyah saja yang mendengar?
Kemudian bukan hanya dari tingkat sahabat saja, setelah para sahabat pun muridnya satu orang juga yang mendengarkan. Kemudian muridnya lagi satu orang lagi. Itu namanya hadis ahad. Oleh karena itu hadis ahad itu tidak bisa diterima kecuali harus diseleksi terlebih dahulu, benar atau tidak. Sehingga kita melihat sekarang ada istilah hadis sahih. Kenapa ada istilah hadis sahih? Karena informasi tersebut hasil menyaring. Kenapa harus disaring? Karena sumbernya hanya satu rantai saja. Maka harus disaring terlebih dahulu. Ada hadis hasan, kualitasnya di bawah sahih. Ada lagi hadis dhaif, di bawahnya hasan. Ada lagi hadis maudhu, hadis palsu, di bawahnya dhaif. Ini untuk membuktikan walaupun satu orang sahabat yang mendengar, tetapi dengan melihat kriteria dan menguji keaslian informasi tersebut, walaupun penyampainya hanya seorang sahabat, itu diterima. Hanya saja tetap saja karena hadis ahad, maka derajatnya di bawah Al-Quran. Hadis itu derajatnya di bawah Al-Quran. Kalau kita mendengar misalkan hadis, yang dimaksud hadis itu hadis ahad itu ya, kalau dipanjangin, cuman kita motong tuh hadis riwayat Bukhari, itu kalau panjangnya hadis ahad riwayat Bukhari gitu ya. Hadis ahad riwayat Muslim, cuman kita potong ahadnya. Karena setiap hadis itu ahad. Setiap hadis itu pasti ahad. Karena kalau tidak ahad, artinya banyakkan sahabat yang mendengar, itu nggak perlu lagi dikoreksi, tidak perlu lagi istilah sahih, tidak perlu lagi istilah dhaif, tidak perlu, karena pasti benar kalau semua sahabat mendengar. Lawannya ahad itu disebutnya mutawatir. Lawannya ahad disebut mutawatir. Begini, tata cara sholat nih, tata cara sholat. Biasanya tata cara sholat itu disandarkan oleh deskripsi yang disampaikan oleh seorang sahabat. Deskripsi yang disampaikan oleh seorang sahabat. Aku melihat Nabi sholatnya begini, tapi satu orang yang menyampaikan. Sementara sahabat kan banyak di situ. Kenapa hanya satu orang yang menyampaikan? Tata cara sholat, di mana sholat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu secara prakteknya semua para sahabat mengerjakan itu. Karena langsung melihatnya dari Nabi, tetapi tidak semua sahabat membuat narasi tentang deskripsi sholat tersebut. Maka deskripsi tentang sholat atau misalkan sifat sholat Nabi maksudnya ahad, tetapi praktek sholat di mana sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu subut berdasarkan fi'ilnya Rasulullah dan para sahabat, itu jadinya mutawatir. Nggak perlu dikoreksi lagi. Misalkan gini, sholat subuh itu kenapa 2 rakaat? Itu nggak mesti ditanya tuh, mana hadisnya? Loh, jangan pakai hadis ini. Hadis itu kan ahad. Ini kan udah lebih dari itu. Coba, kalau ditanya hadisnya sholat subuh 2 rakaat, ada sumber hukum yang lebih kuat dari hadis ahad, itu mutawatir. Itu diambil oleh Rasul dari teks Al-Quran dan diamalkan secara keseharian oleh Rasulullah SAW. Biasanya para ulama itu menggunakan hadis-hadis ahad untuk menetapkan apakah Bismillah di dalam surah Al-Fatihah ini ayat pertama, atau ayat pertama itu dimulai dari Alhamdulillah. Pakainya hadis ahad. Padahal saya tekankan di sini, padahal sekiranya pakai riwayat yang mutawatir itu lebih enak. Riwayat yang mutawatir. Karena Al-Quran itu
sampai kepada kita secara mutawatir. Artinya mutawatir semua sahabat mengetahuinya, semua sahabat mendengarnya, sehingga tidak perlu lagi hadis ahad untuk menguatkannya. Masa iya yang lemah menguatkan yang kuat? Mestinya kan yang kuat menguatkan yang lemah. Hadis ahad kan di bawah Al-Quran. Sekarang Al-Quran mau dikoreksi sama hadis, kan nggak bisa. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat tersebut tinggal di Mekah dan tinggal di Kufah. Berarti di mana? Di Mekah dan di Kufah. Jadi ada para sahabat yang tinggal di Mekah, ada para sahabat yang tinggal di Kufah. Ternyata kepada para sahabat yang di dua kota ini, dahulu Rasulullah mengajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kata Nabi begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 2 gitu ya. Jadi disebutin angkanya di ujungnya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 3. Maliki Yaumiddin. Ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7. Kata Nabi begitu. Jadi itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang kemudian nanti setelah Rasulullah wafat, mereka mengajarkan Al-Quran di Mekah dan mereka mengajarkan Al-Quran di Kufah. Oleh karena itu mushaf yang bersanad ke kota Mekah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Dan mushaf yang bersanad ke Kufah, itu juga Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama di Al-Fatihah ini. Karena para sahabat yang mengajarkan Al-Quran di situ dapat dari Rasulullahnya secara berjamaah begitu. Berjamaah itu berapa orang sih? Ada yang mengatakan 70 ya, paling sedikitnya. Ada yang mengatakan 40 paling sedikitnya. Tetapi yang jelas ribuan para sahabat yang mengetahui itu. Ini hadis-hadis yang biasa kita gunakan nggak kepake di sini. Karena ada riwayat yang mutawatir yang tidak bisa ditilai lagi sahihnya, karena udah jelas sebenarnya. Kalau semacam hadis Bukhari atau hadis Muslim dan lain-lain itu ditilai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran di Madinah. Ada mengajarkan Al-Quran di Syam, ada yang mengajarkan Al-Quran di Basrah. Ternyata di situ Rasulullah pas ngajarin Al-Quran nggak ada basmalahnya. Rasulullah bilang begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 1 gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 2. Maliki Yaumiddin. Ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Ayat 7. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat tapi beda. Ada yang tetap sama-sama 7 ayat. Nah ini makanya harus konsentrasi nih, kalau ngantuk-ngantuk nggak bisa nih. Tetap 7 ayat kan? Tapi yang barusan ngitungnya Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Kok jadi ujung 7 juga? Ya. Nah, yang ayat yang siratal ladzina an'amta alaihim dibagi 2 tuh di situ. Harus fokus karena apa? Makanya Al-Fatihah itu disebut 7 ayat, ya. Al-Fatihah itu disebut 7 ayat. Terus kenapa sih Rasulullah ngajarinnya kayak gitu? Karena malaikat Jibril pun juga ngajarinnya begitu. Jadi kata Ummu Salamah begini, malaikat Jibril itu turun. Ya, turun. Kata malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 gitu kata malaikat Jibril. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 2 gitu malaikat Jibril juga sama. Ya. Kemudian turun lagi tuh malaikat Jibril menurunkan surah Al-Baqarah juga, surah Al-Fatihah juga. Tapi kali ini enggak ada basmalahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 1 gitu. Ar-Rahmanir Rahim ayat 2. Kalau Ummu Salamah ini diajarkan oleh Rasulullah semua nih, jadi tahu. Kemudian pas berikutnya Rasulullah, malaikat Jibril datang lagi, turun lagi, membacakan surah Al-Fatihah lagi. Tapi kali ini ada basmalahnya lagi. Kali berikutnya nggak ada lagi basmalahnya. Terus kata Rasulullah, unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan 7 huruf. 7 huruf itu, 7 artinya banyak, huruf itu bacaan. Al-Quran diturunkan dengan bacaan yang banyak, gitu ya, dengan bacaan yang banyak. Berarti Al-Fatihah ada berapa dong Al-Fatihah? Ada 2 ya, ada 2 Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah yang turun tanpa basmalah, ada Al-Fatihah yang turun dengan basmalah. Ada 2 berarti Al-Fatihahnya. Ada Al-Fatihah yang turun menggunakan basmalah, ada Al-Fatihah yang turun tanpa basmalah. Nah sekarang kita memakai yang mana? Dua-duanya Quran sama. Karena kata Rasulullah, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Nah terus yang kita yang mana nih? Kita ini mushafnya Kufah. Para sahabat yang di Kufah itu adalah para sahabat yang mengajarkan Al-Quran dari Rasulullahnya, di mana basmalah itu sebagai ayat pertama Al-Fatihah. Di sini sebenarnya tidak perlu lagi perdebatan, dalil ini, hadisnya ini, nggak perlu lagi. Hanya saja mayoritas para ahli fikih itu memang kurang perhatian terhadap ilmu riwayat Al-Quran, sanad-sanad Al-Quran ini, sehingga terus saja berkecimpung di situ. Padahal dulu Imam Asy-Syafi'i sebagai ahli fikih, kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Fatihah itu basmalah sebagai ayat pertama? Karena Imam Asy-Syafi'i itu dia kan di Mekah. Imam Asy-Syafi'i itu di Mekah. Tadi kan disebutkan para sahabat yang mengajar Al-Quran di Mekah dan di Kufah itu meriwayatkan dari Rasulullah ada basmalah ayat pertama di Al-Fatihah. Gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini membaca basmalah di Al-Fatihah itu karena memang Quran yang dibacanya oleh Imam Asy-Syafi'i di Rasulullahnya, di guru-gurunya itu ada basmalahnya. Terus Imam Malik, kenapa Imam Malik tidak menetapkan basmalah? Karena Imam Malik kan di Madinah. Imam Malik di Madinah. Madinah kan di situ para sahabat yang mengajarkan Al-Quran di Madinah adalah para sahabat yang mengajarkan Al-Qurannya ketika Al-Fatihah itu nggak ada basmalahnya. Jadi ikutin gitu. Nggak perlu dalil-dalil yang lain untuk menetapkan itu. Jadi kita mau pakai mana? Di sini ada Ustadz Ahmad tuh. Kalau pakai Madinah berarti Maliki ya dibacanya.
maliki yaumiddin. Kalau Madinah itu bukan Madinah yang sekarang, Madinah yang dulu ya. Madinah yang sekarang mah sama dengan kita, hafaz juga, Kufah juga. Jadi sekarang Imam Masjidil Haram, Masjid Madinah itu ketika nyamain pakai mana? Pakai mushaf mana? Mushaf Kufah juga kayak kita sama. Mushaf Kufah juga yang digunakan. Kalau di Masjidil Haram kita baca Quran sama kayak kita mushafnya ya. Mushafnya kayak kita, riwayatnya pun juga kayak kita. Nah, di antara yang membedakan riwayat Kufah tentang ujung ayat adalah surah Yasin ini. Surah Yasin ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat ini mengajarkan Al-Quran di Kufah. Dia mengatakan Yasin, itu ayat pertama. Adapun di 4 kota lainnya, Madinah, Makkah, Syam dan Basrah, Yasin itu bukan ayat pertama. Sehingga berkurang 1 ayat di situ. Sekarang kan kita lagi ngebahas ayat 74. Itu berarti Kufi. Kalau menurut yang 4 kota lainnya berapa? Ayat 73. Ya, ayat 73. Ini lagi ngebahas ke sana ya. Ini sedikit ulumul Quran yang jarang diketahui dan jarang diajarkan. Kalau ada yang ngeh, bagus ya. Kalau ada yang ngeh, ini bagus. Jadi wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ini ayat berapa? Ayat 74. 74 apa nih? Kufi. Kufah itu Kufi. Kufi itu berbangsa, mempunyai akar sanad ke Kufah gitu. Kufi itu mempunyai akar sanad ke Kufah kepada para sahabat yang mengajarkan Al-Quran dari Rasulullah, yang adanya ngajarin Quran di mana? Di kota Kufah. Adapun menurut kota yang lain, tapi sekarang ini kalau kita datang ke kota-kota Islam, semuanya udah Kufah semua mushafnya. Di Mekah Kufah, di Madinah Kufah. Nggak tahu tuh di Syam seperti apa, di Irak seperti apa sekarang, yang jelas. Tapi kalau Madinah itu, mushaf Madinah itu adanya di Afrika, seperti di Maroko, Tunisia, Libya. Itu Qurannya, mushafnya mushaf Madinah disebutnya. Sekarang di Madinah nggak pakai mushaf Madinah, pakai mushafnya Kufah. Ini Kufah ini luar biasa ya peradabannya, menguasai seluruh belahan Islam, dunia Islam. Al-Quran para sahabat yang di Kufah ini, kenapa sih gitu? Karena para sahabat itu banyak yang hijrahnya ke situ, ke Kufah. Para ulama ahli Al-Quran dari kalangan para sahabat itu banyaknya di mana? Di Kufah. Di situ ada Ibnu Mas'ud, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ke situ. Jadi nggak di Madinah. Jadi Madinah itu hanya beberapa gelintir para sahabat saja yang bertahan di situ, mengajarkan dengan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan diterima dari Rasulullah SAW. Jadi ayat ini ayat berapa? Ayat 74 dengan akar sanad ke Kufah. Kalau pakai akar sanadnya ke Madinah, ke Makkah, ke Syam dan ke Basrah, ini ayat 73. Ini saya sebutkan 5 kota, tapi jangan dilihat 5 kota sekarang, 5 kota pada zaman para sahabat dulu. Berarti sudah sekitar, sebut saja 1400 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu. Karena Utsman bin Affan itu menulis mushaf Al-Quran itu tahun berapa? Saya hitung kurang lebih tahun 34 Hijriah. Utsman bin Affan menulis mushaf yang kemudian disebar 5 mushaf itu ke 5 kota. Itu tahun 34 Hijriah. Berarti kan udah 414 tahun ya. 410 tahun yang lalu gitu ya. 1410 tahun yang lalu. Dan Utsman bin Affan itu bukan 5 menulisnya, tapi 6 sebenarnya. Tetapi yang satu lagi nggak disebar, tapi dipegang oleh dirinya sendiri. Ini disebut dengan Mushaful Imam, mushaf imam disebutnya. Mushaf induknya itu dipegang, nggak disebar oleh Utsman, tapi dipegang. Yang kata riwayat ketika Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, kemudian ada yang membunuhnya.
kemudian percikan darahnya menyiprat ke mushaf gitu. Ketika sedang baca Quran itu mushaf, nama mushaf al-imamnya itu. Mushaf al-imam, bukan mushaf yang disebar ke 5 kota. Karena di Madinah juga kan Utsman di Madinah saat itu. Tapi untuk masyarakat mushafnya bukan yang itu. Mushaf yang disebut mushaf Madinah. Bukan mushaf Madinah sekarang. Ini kadang-kadang kalau nggak konsentrasi bingung. Mushaf Madinah kan ada Madinah, tapi sekarang Madinah pakainya Kufah. Ayo. Gitu ya. Bingung. Makanya harus fokus, dan fokus ini bagian dari ilmu Islam, karena ini surah Yasin sudah mau tamat nih, masa ilmu Qurannya kurang ya. Surah Yasin sudah mau tamat, dan surah Yasin ini dari zaman Murabi masih seger buger nih ya. Dari zaman Murabi masih seger buger, berarti udah ada 5 tahunan kali ya, lebih ya surah Yasin ini. Kita ngebahas surah Yasin udah 5 tahun lebih. Ini rekor nih kelihatannya nih. Dan bacaan Al-Quran, kalau kita misalkan begini sekarang, siapa yang belajar Al-Quran kita sekarang, belajar baca dengan benar? Biasanya anak-anak kan. Padahal begini sebenarnya belajar Al-Quran itu, belajar Al-Quran dengan fasih, bacaan yang bagus, dengan tajwid yang bagus, itu level terakhir kurikulum Al-Quran. Misalnya begini, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Nah, itu level terakhir. Karena level awal itu pertama mendengarkan, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan, baru membaca fasih itu belakangan penutupnya. Karena itu paling sulit ya. Membaca fasih itu, membaca fasih sesuai yang diturunkan dan sesuai yang diajarkan itu paling sulit. Makanya ajaran di belakang. Sekarang misalkan begini, orang yang belum bisa baca dengan fasih, apakah nggak bisa membaca kemudian mendapat hidayah? Bisa, tetapi itu masih level mendengar, level memahami, dan level mengamalkan. Belum sampai kepada level membaca Al-Quran fasih, karena itu belakang, adanya di belakang. Mungkin di sini pun juga kalau dites satu-satu kayaknya belum ke situ. Bisa jadi belum sampai ke situ ya. Misalkan sekarang ahli ibadah sudah berumur juga, terus dibaca Al-Quran dengan fasih dan betul seperti yang bersanad kepada Nabi, itu mungkin jarang juga. Kenapa? Karena emang itu ujungnya. Tetapi kemudian ada perubahan tradisi, karena banyak yang gagal ya. Akhirnya pada zaman Imam Asy-Syafi'i itu diubah, jadi belajar Al-Quran itu dari kecil, fasih dulu. Kenapa? Karena kalau belajar Quran fasih dari kecil, nanti pas tuanya gampang ya, pas tuanya jadi gampang gitu. Makanya dari kecil tuh. Kalau dulunya mah enggak. Karena orang yang bacaan Qurannya buruk pun masih bisa dapat hidayah dari Quran. Orang yang baca Qurannya buruk, misalnya mu'allaf atau penceramah, hijrah, baca Quran belepotan, tapi kan dia dapat hidayah dari Quran. Bisa, tapi itu masih level, bukan level ujung. Dia tetap harus berusaha sampai ke level itu. Dia harus tetap berusaha. Jadi kita semua harus berusaha ke level itu. Kalau memang dari pas masa kanak-kanaknya tidak sampai ke situ. Kalau ketika masih kecil sudah ke situ, berarti itu pas masa tuanya tinggal menikmati saja. Kenapa? Karena fase tersulitnya udah dilalui masa kecil. Oleh karena itu adalah salah kalau menghafal Quran itu buat anak kecil, itu salah. Karena anak kecil mah itu ya belum ada dosa, belum ada apa, belum wajib pula baca Quran. Sholat juga belum wajib. Tapi untuk apa anak kecil menghafal Quran? Untuk persiapan nanti ketika sudah dewasanya. Terus kenapa sih anak kecil yang hafal Quran jadi hebat? Karena dia sudah mampu melakukan sesuatu yang orang tua saja nggak bisa. Jadi hebat kan? Padahal menghafal Quran bukan untuk dia, tapi untuk dia nanti di masa dewasanya, di masa tuanya.
Para sahabat Rasulullah banyak yang masuk Islamnya di usia tua. Ada usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun baru masuk Islam. Itu kan bacaannya nggak fasih-fasih. Nggak pada fasih, banyak yang nggak hafal juga. Bahkan Bilal saja, kata sebuah riwayat, Bilal bin Rabah itu kalau mengucapkan huruf shad itu seperti shin gitu. Karena kan Bilal bukan orang Arab, dia orang Ethiopia, Habasyah. Jadi kalau azan itu hayya 'ala shalah gitu tuh, ini shadnya itu kayak shin gitu. Tapi terus berusaha untuk menjadi fasih. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan hidayah itu nggak perlu fasih gitu ya. Bisa saya bahkan bisa mungkin terjemahannya aja dibaca gitu ya. Pas baca Qur'annya belepotan. Tapi tetap dia bisa hidayah, dia bisa ngamalin Al-Qur'an di situ. Hanya saja kita harus naik level ke ujung. Nah, sekarang surah Yasin mau tamat nih, harus naik level nih. Ya, harus naik level. Jadi sekali lagi anak kecil menghafal Quran itu untuk sebuah metode saja untuk masa depan nanti ketika sudah dewasanya, untuk masa depannya nanti ketika sudah tuanya, bukan untuk saat dia masih kecil itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan gini, kata Imam Syafi'i itu, kalau dulu pada zaman Nabi, kata Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi, yang menjadi imam suatu kaum itu adalah orang yang paling fasih bacaannya dan paling banyak hafalannya, aqra'uhum. Kenapa standar menjadi imam itu? Kenapa? Karena orang yang sudah hafal dan fasih itu pasti sudah melewati mendengar, paham dan mengamal, udah pas melewati itu. Orang yang fasih dan banyak hafalannya pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat itu sudah melewati fase mendengar, fase memahami dan fase mengamalkan. Maka disebut ujungnya oleh Nabi. Yang fasih dan banyak hafalan pasti sudah memahami dan mengamalkan. Oleh karena itu hadis tersebut oleh Imam Asy-Syafi'i ditafsirkan begini, kata Imam Asy-Syafi'i, yang berhak menjadi imam itu kalau sekarang nggak begitu, yang memahami dan mengamalkan kalau sekarang. Kenapa? Karena menghafal Quran anak-anak sekarang. Pada zaman Imam Asy-Syafi'i orang yang mengerti fikih itu pasti sudah melewati fase menghafal, fase fasih dan fase memahami, fase mengamalkan, baru dia menjadi seorang ahli fikih. Maka kata Imam Asy-Syafi'i yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang mengerti fikih, karena orang yang mengerti fikih sudah melewati fase itu, fase menghafal, fase fasih dan fase memahami, juga fase mengamalkan, barulah dia jadi seorang ulama fikih. Itu standar yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya kan standar itu dibuat pada zaman Imam Asy-Syafi'i, setiap ahli fikih udah melewati fase-fase menghafal, fasih, memahami. Kalau zaman Rasulullah, orang yang fasih udah memahami, mendengar, memahami dan mengamalkan. Jadi sama. Nah, kalau sekarang standarnya apa? Mau hafiz Quran yang tidak mengerti fikih atau ahli fikih yang tidak mengerti Al-Quran? Dua-duanya nggak masuk kriteria. Yang hafiz Quran tapi dia tidak memahami dan mengamalkan nggak masuk. Yang faham tapi tidak hafiz Quran nggak masuk juga. Dua-duanya nggak masuk. Kalau melihat kriteria yang itu, kriteria yang aslinya. Terus mana yang tersulit? Faham atau hafal 30 juz dengan fasih? Faham atau hafal 30 juz dengan fasih, mana yang tersulit? Faham ini faham itu faham Al-Quran seluruhnya 30 juz tanpa hafal, atau hafal seluruh 30 juz tanpa paham, mana yang paling sulit? Ya, jadi fahamnya itu lebih susahan paham, tetapi harus 30 juz. Kalau pahamnya 1 ayat doang, ya gampangan paham dibanding dengan hafal 30 juz. Misalkan ada orang yang faham beberapa ayat saja, nggak 30 juz, tapi yang satu lagi nggak faham tapi hafal 30 juz Al-Quran, mana yang jadi imam? Tetap yang hafiz Quran itu jadi imam. Kenapa? Dia paling sulit. Nah, tapi kalau ada ulama fikih, dia faham seluruh ayat Al-Quran, faham itu, baru dia itu, meskipun nggak hafal Quran, dia tetap jadi imam. Tapi jarang kelihatan ini. Ya, hafal seluruh ayat Al-Quran tetap dia jadi imam.
Ya meskipun tapi kayaknya masa sih nggak hafal kalau sudah paham seluruh Al-Quran maknanya dan pengamalannya, kelihatannya bisa kemungkinan hafal juga, kemungkinan besar. Nah ini bagian dari ulumul Quran. Kenapa? Karena surah Yasin ini sudah mau habis nih. Mau habis juga kan, kalau dilihat berapa ayat lagi ini bisa 1 tahun lagi sih. Ya, bisa 1 tahun lagi. Karena 83 ayat berarti 10 bulan lagi tuh. Ya, 10 bulan lagi. Lalu yang bertahap, harus naik level ya. Dari yang sekedar memahami kemudian mengamalkan, naik level menjadi pemahaman dan pengamalan tersebut disertai dengan bacaan yang fasih. Wah, keren tuh ya. Biasanya kalau orang lagi belajar fasih itu gini, belajar fasih itu biasanya kan baca Quran tanpa fasih nih sebulan bisa 2 kali. Pas belajar fasih sebulan gitu bisa nggak hatam itu. Ya. Kalau lagi belajar Quran biasa tanpa fasih, belajar Quran, bacain, ngegereneng gitu ya. Gitu kan. Itu sebulan bisa tamat, bahkan 2 kali hatam, bahkan 3 kali hatam. Bisa. Tapi pas belajar fasih sebulan menurut saya nggak bakal hatam. Ya. Tapi pahalanya banyakan yang nggak hatam. Karena berusaha naik level. Ya, naik level. Sekarang misalnya Liga Indonesia, Liga 1 dengan Liga 2. Jadi juara paling belakang di Liga 1 tetap masih lebih utama dibanding juara 1 Liga 2. Kayak gitu. Ini kok ngomongin sepak bola. Soalnya kemarin ada kerusuhan di situ, jadi saya jadi ingat ke situ. Ada kerusuhan di Malang itu ya. Ya misalkan gini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 paling bawah dibandingkan dengan kelas 2 paling atas tetap masih tinggian kelas 1 paling bawah. Ya. Nah, sekarang baca Al-Qur'an berusaha fasih sampai nggak hatam-hatam, nggak apa-apa, nggak hatam-hatam, karena kan lagi berusaha fasih. Namanya 2 pahala ya, dapatnya 2 pahala. Kalau yang biasa kan 1 pahala, kalau yang ini 2 pahala karena dia berusaha fasih. Cuma biasanya nafsunya kurang kena nih. Jadi ibadahnya pakai hawa nafsu biasanya. Aduh, kalau dibenerin nanti ke hatam-hatam, jadi nggak kena nih sama hawa nafsu nih. Akhirnya dibaca lagi dengan bacaan biasa karena nggak kuat nih. Berarti ibadahnya masih pakai hawa nafsu. Misalkan ini bulan Ramadan saja, aduh Ustaz, bulan Ramadan biasanya 10 kali hatam nih, kok sekarang enggak? Karena belajar fasih. Tapi karena misalkan hawa nafsunya kuat, akhirnya dia nggak mau lagi fasih, pengen seperti biasa lagi dia, nggak kuat dia, karena kurang hawa nafsunya. Saya bilang gini, justru Allah itu akan mencatat pahala ketika kita ini beramal karena Allah, bukan karena nafsu. Cirinya amalan karena Allah itu berat. Kenapa? Karena bertentangan dengan nafsu. Membaca Al-Quran fasih sampai nggak hatam-hatam itu berat, karena nggak cocok dengan nafsu. Berarti itu yang bagus. Ya, ini lagi ngasih motivasi barangkali, karena kan kalau udah agak berumur nih agak lidahnya susah banget. Coba misalkan silakan di sini ngaji ke Ustaz Zaki. Tapi ini udah lidahnya udah begini, itu bisa bertahun-tahun masih begitu aja nggak berubah. Sehingga perlu perjuangan, kesabaran, dan benar-benar mencari pahala dari Allah. Kalau standarnya kenyamanan, pengen langsung lulus, pengen langsung bisa, nggak bakal bisa. Pasti pundung, menyerah di tengah jalan. Pasti menyerah di tengah jalan. Naik level untuk bisa fasih. Jadi di samping kita mengamal, di samping kita paham, sempurnakan dengan bacaan yang fasih. Sempurnakan dengan bacaan yang fasih. Lama nggak? Ini biasanya lama. Terus nggak apa-apa lama juga, yang penting kita mengerjakannya. Nah, surah Yasin ayat 74. Dan ini sudah masuk waktu syuruk ya. Sedikit saja, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka, yakni orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu berharap ditolong. Dia membuat Tuhan-Tuhan selain Allah, berharap Tuhan-Tuhan selain Allah itu menolongnya. Ini kan orang beribadah, tujuan dari ibadah kan minta pertolongan. Tetapi sayangnya
ibadahnya itu disesuaikan dengan hawa nafsunya. Jadi benda-benda yang bukan Tuhan dituhankan, nama-nama yang nggak ada wujudnya dipersepsikan gitu. Jadi Tuhan itu diciptakan oleh mereka. Kan Tuhan yang sebenarnya kan menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Nah, orang-orang ini menciptakan Tuhan, membuat Tuhan, menciptakan, meriset mungkin ilmiah, ya. Kan orang-orang Jepang katanya mereka menyembah ilmu pengetahuan, itu Tuhan mereka. Ciptaan mereka sendiri itu adalah Tuhan. Katanya komputer, robot-robot itu lebih cerdas daripada manusia, mereka sembah katanya. Artinya mereka sembah itu memberikan penghormatan kepada benda-benda itu yang mereka ciptakan sendiri. Nah, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ada patung-patung atau apa saja yang mereka persepsikan dalam pikiran sebagai Tuhan, kemudian divisualisasi. Mereka pun juga percaya kepada sesuatu yang gaib. Hanya saja yang gaib itu kemudian divisualisasi, jadi membendakan Tuhan, dan mereka pun juga menuhankan benda. Tuhan itu kan yang maha kuasa, nggak terlihat. Kemudian mereka visualisasi jadi wujud batu, jadi wujud patung, atau jadi wujud matahari, wujud pohon dan lain sebagainya. Jadi divisualisasi Tuhannya. Itu namanya membendakan Tuhan. Jadi Tuhan dibendakan, dijadiin wujudnya tetek, jadi gelas, disembah di gelas. Karena ini ada roh kekuatan gaibnya gitu kan, disembah ini. Ada juga yang menuhankan benda, ini benda tapi dipersepsikan sebagai punya kekuatan menurut mereka. Nah, ini kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya. Kesyirikan-kesyirikan pada zaman Al-Qur'an, ketika zaman surah Yasin ini diturunkan. Mungkin sekarang Tuhannya beda. Bisa kekuasaan, bisa kekayaan, bisa harta, bisa apa saja. Yang mereka siap mati untuk itu, bahkan lupa sholat, lupa zakat, lupa Allah gara-gara untuk itu, ya. Itu berhala-berhala. Kita kan enggak menyembahnya, tapi kan masalahnya alihah itu la'allahum yungsarun. Di sini la'allahum yungsarun itu berharap mereka ditolong. Uang bisa nolong, jabatan bisa nolong, apalagi kekuatan, kekuasaan bisa nolong, bisa. Jadi bukan soal apakah dia menyembah siapa, tetapi ada sandaran yang bisa memberikan pertolongan, dan itu selain Allah. Kekuasaannya, atau kalau dia misalkan wajahnya tampan, ketampanannya, kalau dia punya otak-otaknya, kalau dia punya ilmunya, kalau dia punya hartanya, kalau dia punya kekuasaannya, itu yang menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Nah, Al-Quran ini wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yungsarun. Motif seseorang menyembah sesuatu selain Allah itu karena mengharapkan pertolongan itu. Karena mengharapkan pertolongan, di mana sesuatu yang disembahnya itu bisa mewujudkan impian-impiannya, bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Sekolah, harus sekolah nih. Kalau nggak sekolah nanti nggak kerja. Nah, itu juga sandaran-sandaran yang seperti itu tipis, ya. Tipis, tapi bisa melencong nanti kalau kelamaan. Kemudian sekolah, bekerja dan lain-lain, semua itu bisa menjadi berhala. Kenapa? Karena sandaran datangnya pemenuhan kebutuhan dan pertolongan. Di situ la'allahum yungsarun. Ternyata di sini kita tahu bahwa motivasi orang menyembah itu untuk mengharapkan terpenuhinya kebutuhan dan mendapatkan pertolongan. La'allahum yungsarun itu motivasinya. Kalau kita bersandar dalam pemenuhan ini kepada selain Allah, berarti yang selain Allah itu adalah berhalanya. Nah, ini wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yungsarun. Ini bisa diterapkan juga nih di dalam belajar juga, belajar Quran. Hawa nafsu, kan kita punya hawa nafsu nih. Biasanya kalau ibadahnya pakai hawa nafsu itu nggak bertahan lama, nggak istiqomah, ya, dan nggak menikmati, ya. Kalau pakai hawa nafsu itu nggak bertahan, ya, nggak betah. Tapi kalau pakai iman itu ibadahnya terus. Makanya buktikan, teruslah istiqomah sampai menjadi bukti bahwa ibadah kita selama ini karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Baik, itu barangkali pada kesempatan pagi hari ini muatan ulumul Qur'annya sengaja saya banyakin, ya. Sengaja saya banyakin karena
barangkali juga fardu kifayah, saya wajib menyampaikannya ketika yang lain tidak ada yang menyampaikannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.